Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi Pamekasan mengantarkan Nyi Permati dan keponakannya Kemuning ke tempat pamannya setelah lepas dari cengkeraman Bau Langlang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Selangkah-selangkah mereka mendekati pendopo yang sepi. Namun kemudian Paksi telah melihat pintu seketeng. Ternyata pintu seketeng tertutup dan selarak dari dalam. Sementara itu gandok kanan dan kiri nampak sepi. Jika demikian, Bibi harus mengetuk pintu peringgitan, berkata Paksi. Nyi Permati mengangguk kecil. Namun ketika kakinya menyentuh tangga pendopo, perempuan itu nampak menjadi ragu. Kemuning berdiri termangu-mangu, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Namun akhirnya Nyi Permati telah memaksa diri naik ke pendopo dan melangkah ke peringgitan. Perlahan-lahan Nyi Permati mengetuk pintu peringgitan itu. Sejenak Nyi Permati menunggu karena agaknya belum seorang pun yang mendengarnya. Maka Nyi Permati telah mengulanginya kembali. Baru kemudian terdengar suara seseorang dari dalam. "Siapa di luar?" "Aku," jawab Nyi Permati. "Aku siapa?" "Permati." "Permati?" Terdengar suara itu menghentak. Nampaknya orang di dalam rumah itu terkejut mendengar nama Permati. "Kau benar Permati?" bertanya orang yang di dalam. Nyi Permati pun mengenali suara itu dengan suara gemetar. Ia menjawab, "Ya, Kakang, aku Permati." Terdengar langkah tergesa-gesa, tidak hanya seorang, tapi dua orang. Sejenak kemudian pintu pun terbuka. Dua orang suami istri berdiri di pintu peringgitan yang terbuka itu. "Permati, Permati, kenapa kau?" Nyi Permati hampir tidak dapat mengatakan sesuatu. Terasa matanya menjadi panas dan tenggorokannya bagaikan tersumbat. "Bu Ayu," desis Nyi Permati. Nyi Penanggungan pun melangkah mendekatinya. Kedua orang perempuan yang mendekati usia tuanya itu berpelukan. Dengan suara sendat, Nyi Permati pun berkata, "Aku datang dengan kemenakanmu, Kemuning. Kemuning, kau bawa Kemuning kemari." Nyi Permati yang melepaskan pelukan Nyi Penanggungan itu pun kemudian berpaling. Sambil melambaikan tangannya ia berkata, "Kemarilah Kemuning, ini pamanmu. Ia tidak akan lupa kepadamu, meskipun ketika paman dan bibimu mengunjungimu, kau masih kanak-kanak." "Kokah itu Kemuning?" bertanya Nyi Penanggungan. Kemuning pun melangkah naik ke pendopo dan langsung pergi ke peringgitan. Bibinya pun menyongsongnya pula. Dalam pelukan bibinya, rasa-rasanya Kemuning menemukan ketenangan dan kedamaian hati. Karena itu maka air matanya yang meleleh dari pelupuknya tidak terbendung lagi. Bagaimanapun juga ia berusaha menahannya.
Marilah masuk, masuklah. Ki Penanggungan mempersilahkan. Namun kemudian ia pun bertanya, siapakah anak muda itu? Anak itu telah menolong kami, Kakang. Tanpa anak muda itu, kami tidak akan sampai di sini. Ki Penanggungan memandang Paksi dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, jika demikian, marilah naiklah anak muda. Paksi pun naik pula ke pendopo. Demikianlah sejenak kemudian mereka sudah duduk di ruang dalam rumah Ki Penanggungan. Tanpa tertahan-tahan lagi, Nyi Permati telah menceritakan apa yang telah dialami oleh Kemuning di rumahnya dan di perjalanan menuju ke Kembang Arum. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ayah dan ibu Kemuning? Bertanya Ki Penanggungan. Tidak ada yang tahu, Kakang. Tiba-tiba saja keduanya telah hilang dan Kemuning jadi sendiri di rumah. Bertanya Nyi Penanggungan. Ya, itulah sebabnya kenapa aku mempunyai gagasan untuk membawanya kemari. Namun hampir saja Kemuning terjerumus ke dalam kenistaan sepanjang umurnya. Jika itu terjadi, maka aku adalah orang yang paling bersalah. Ayah dan ibu Kemuning memang suka bertualang, tapi jika mereka sudah mempunyai seorang anak gadis, maka mereka tidak boleh memikirkan diri mereka sendiri. Yang aku cemaskan jika terjadi sesuatu atas mereka. Mungkin mereka pergi bukan karena niat mereka akan pergi, tapi ada sesuatu yang memaksa mereka. Jika hal itu tidak membahayakan mereka, syukurlah. Tapi jika kepergian mereka itu justru karena mereka tidak dapat mengelakkannya, maka itu akan sangat memprihatinkan. Ki Penanggungan menarik napas dalam-dalam, namun kemudian Ki Penanggungan pun telah berpaling kepada Paksi sambil berkata, jadi kau sudah mengalahkan Bau Langlang? Mungkin satu kebetulan saja, Ki Penanggungan, jawab Paksi. Ki Penanggungan mengangguk-angguk katanya, aku sudah mendengar nama Bau Langlang. Ia seorang pemimpin perampok yang ditakuti di lingkungan sekitarnya. Apakah kau yang masih semuda itu mampu mengalahkannya? Sudah aku katakan, Ki Penanggungan, mungkin suatu kebetulan saja. Anak muda, aku justru menjadi curiga kepadamu. Paksi terkejut. Nyi Permati dan Kemuning pun terkejut. Hampir di luar sadarnya, Nyi Permati berkata, anak muda itu sudah membebaskan kami dari tangan Bau Langlang. Kau memang melihat seakan-akan peristiwa seperti itu sudah terjadi. Tapi ini adalah sebuah permainan. Anak muda ini adalah salah seorang dari orang-orang Bau Langlang itu sendiri. Wajah Permati menjadi berkerut. Namun ia pun bertanya, lalu apakah keuntungannya dengan permainan itu? Apapun yang mereka lakukan, tetapi kami sudah bebas dari tangan Bau Langlang. Kita memang tidak tahu apa maksud yang sebenarnya, tapi aku menjadi tidak percaya pada anak ini bahwa ia telah dapat mengalahkan Bau Langlang. Paksi menjadi bingung, demikian pula Nyi Permati dan Kemuning. Anak muda, berkata Ki Penanggungan sambil berdiri dan melangkah ke pintu. Kemudian Ki Penanggungan pun telah membuka pintu itu sambil berkata, pergilah, katakan pada Bau Langlang, jika ia ingin mengambil Kemuning, maka ia harus melangkahi mayatku lebih dahulu. Paksi benar-benar tidak mengerti, namun demikian ia pun telah bangkit pula sambil berkata, Ki Penanggungan, aku tidak keberatan sama sekali jika aku harus pergi. Tetapi aku masih ingin menjelaskan bahwa aku tidak mempunyai niat buruk, apalagi merupakan sebuah permainan yang digerakkan oleh Bau Langlang itu sendiri. Pergilah, gerak bibirmu membuat darahku menjadi panas, bau napasmu membuat aku mual. Telinga Paksi menjadi panas, tetapi ketika ia berpaling kepada Nyi Permati dan Kemuning, maka ia pun menarik napas dalam-dalam. Paksi mencoba untuk menenangkan perasaannya yang bergejolak di dadanya.
Dengan nada rendah, Paksi pun kemudian berkata, "Baiklah, aku mohon diri Ki Penanggungan." Lalu katanya, "Aku mohon diri Bibi dan juga Kau Kemuning. Aku mohon maaf jika kalian juga menganggap aku bersalah. Sudahlah, pergilah. Jangan terlalu banyak bicara." Paksi pun kemudian melangkah keluar pintu. Ki Penanggungan bergeser mundur selangkah. Sementara itu Nyi Permati dan Kemuning menjadi kebingungan, bahkan Nyi Penanggungan pun terheran-heran melihat sikap suaminya. Tetapi ternyata kemarahan Ki Penanggungan tidak terhenti sampai sekian. Ketika kemudian Paksi turun ke halaman, Ki Penanggungan justru telah menyusulnya sambil berkata, "Anak muda, kau kira kau dapat pergi begitu saja?" Paksi berhenti melangkah. Ia mundur setapak ketika Ki Penanggungan menyusulnya turun ke halaman. "Aku tidak tahu maksud Ki Penanggungan. Kau adalah anak buah Bau Langlang yang ganas itu. Kau telah melakukan suatu permainan yang tidak aku ketahui maksudnya. Nah, sekarang untuk apa kau berpura-pura dapat mengalahkan Bau Langlang dan kemudian membawa Kemuning kemari? Apakah dengan demikian kau mendapat tugas dari Bau Langlang untuk mengetahui rumahku, sehingga pada suatu saat ia akan datang untuk merampok Kemuning dan seluruh harta bendaku? Karena Bau Langlang mengetahui bahwa aku adalah seorang yang kaya." "Ki Penanggungan," berkata Paksi kemudian, "mengapa Ki Penanggungan berprasangka demikian buruknya kepadaku? Seandainya saja aku menolong Kemuning, tetapi aku tidak menyesal. Aku sudah merasa puas bahwa aku telah berhasil membebaskan gadis itu dari penderitaan yang berkepanjangan." "Jangan mengigo," potong Ki Penanggungan. "Sekarang katakan, untuk apa sebenarnya kau antarkan Kemuning kemari?" "Ki Penanggungan," jawab Paksi, "aku tidak akan dapat menjawab pertanyaanmu." "Setan kau anak muda, aku tahu bahwa tongkat itu adalah senjatamu, tapi itu sama sekali tidak mengedarkan aku. Sekarang kau boleh pilih. Kau jawab pertanyaanku, atau kau tidak akan pernah keluar dari halaman rumahku." "Aku tidak akan memilih Ki Penanggungan," jawab Paksi. "Tapi sudah tentu aku tidak akan melepaskan nyawaku begitu saja. Seandainya aku harus mati di sini, biarlah aku mati dalam mempertahankan hidupku ini." "Bagus," raut Ki Penanggungan. "Bersiaplah, pakailah tongkatmu. Aku akan memakai senjataku." Paksi menjadi berdebar-debar. Ia tidak pasti apakah yang telah terjadi, tetapi sudah tentu ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil. Dalam pada itu Ki Penanggungan pun telah mengurai senjatanya pula, sebuah cambuk yang berjuntai panjang, yang nampaknya selalu dikenakannya sebagai ikat pinggangnya, bahkan ketika ia tidur sekalipun. Nyi Penanggungan, Nyi Permati, dan Kemuning pun telah berdiri di pendopo. Mereka menjadi sangat tegang, lebih-lebih Nyi Permati. Ia tahu benar bahwa Paksi tidak bersalah, tetapi ia harus menghadapi Ki Penanggungan, seorang yang diketahui memiliki ilmu yang. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Mereka hanya dapat menyaksikan apa yang bakal terjadi dengan jantung yang berdebar-debar. Demikianlah maka sejenak kemudian cambuk Ki Penanggungan pun mulai bergetar. Satu ledakan yang tidak terlalu keras telah terdengar. Sementara itu Ki Penanggungan pun berkata, "Aku tidak ingin membangunkan tetangga-tetanggaku karena ledakan cambukku ini." Namun telinga Paksi yang mendengar ledakan itu serta jantung Paksi yang tersentuh getarannya merasakan bahwa ledakan yang lunak itu justru mengandung tenaga yang sangat tinggi. Karena itu maka ia pun berkata, "Kau tidak usah mengelabui aku, Ki Penanggungan." "Mengelabui apa?" bertanya Ki Penanggungan. "Ledakan cambuk Ki Penanggungan bukan sekedar agar tidak membangunkan tetangga-tetangga." Wajah Ki Penanggungan berkerut, hampir di luar sadarnya ia berdesis. "Jadi kau dapat menangkap getaran ilmu cambukku?" Paksi tidak menjawab, tapi ia sudah siap menghadapi Ki Penanggungan
Betapapun tinggi ilmu orang itu, Ki Penanggungan pun kemudian telah mulai menyerang dengan cambuk, tetapi tidak menggapainya. Bahkan Paksi pun sempat melompat maju pula sambil menjulurkan tongkatnya. Ki Penanggungan seakan-akan memang menunggu. Dengan cepat Ki Penanggungan telah mengentakkan cambuknya sehingga juntainya telah membelit tongkat Paksi. Dengan serta-merta Ki Penanggungan menarik cambuknya untuk merenggut tongkat anak muda itu. Tetapi Ki Penanggungan terkejut, tongkat itu tidak terlepas dari tangan Paksi. Anak muda itu pun seakan-akan tidak goyah oleh tarikannya. Untuk beberapa saat mereka mengadu tenaga. Keduanya pun telah mulai mengerahkan kekuatan mereka, bahkan mulai merambah ke tenaga dalam mereka masing-masing. Ki Penanggungan benar-benar menjadi heran. Anak muda itu mempunyai kekuatan dan tenaga dalam yang sangat besar. Ki Penanggungan tidak mampu merenggut tongkat di tangan Paksi. Meskipun Paksi yang berusaha untuk menghentakkan cambuk, Ki Penanggungan juga tidak berhasil. Namun Ki Penanggungan dengan kemampuan ilmu cambuknya terpaksa mengurai belitan ujung cambuknya pada tongkat Paksi. Karena Ki Penanggungan tidak yakin bahwa ia akan dapat merampas tongkat itu. Selanjutnya Ki Penanggungan pun telah menyerang Paksi dengan hentakan-hentakan cambuk sendal pancing. Namun kemudian juntai cambuk itu telah menebas mendatar dengan derasnya. Bahkan kemudian juntai cambuk itu mampu terjulur lurus, menikam seperti ujung sebatang tombak. Paksi pun menyadari Ki Penanggungan adalah seorang yang berilmu tinggi. Tidak seperti Baulang-lang yang garang tetapi tidak mempunyai landasan yang cukup meyakinkan. Karena itulah maka perkelahian itu menjadi semakin seru. Tongkat Paksi berputaran dengan cepat, namun sekali-sekali tongkat itu juga terjulur menyerang ke arah jantung. Ujung cambuk Ki Penanggungan rasa-rasanya bergerak semakin cepat pula, tetapi tongkat Paksi pun menjadi semakin berbahaya pula bagi lawannya. Dalam pada itu Paksi dengan serta-merta telah melompat mengambil jarak. Ketika terasa lengannya menjadi panas, ternyata ujung cambuk Ki Penanggungan telah menyengat kulitnya meskipun tidak terlalu dalam, tetapi Paksi sudah terluka karenanya. Paksi memandang Ki Penanggungan dengan sorot mata yang membara. Di dalam hatinya ia pun berkata, apa sebenarnya yang dikehendaki orang ini? Tapi ia sudah benar-benar melukai lenganku. Aku tidak peduli lagi apa yang sebenarnya dikehendaki. Dengan demikian maka Paksi pun telah menghentakkan kemampuannya pula. Sementara itu terasa seakan-akan ujung cambuk Ki Penanggungan terdengar berdesing di telinganya. Namun tongkatnya pun sekali-sekali telah menyentuh pakaian Ki Penanggungan pula. Bahkan ketika ujung cambuk Ki Penanggungan menggapai lambungnya, Paksi sempat melompat menyamping. Tapi demikian ujung cambuk itu terayun lewat, maka Paksi pun segera melompat dengan cepatnya sambil menjulurkan tongkatnya. Ki Penanggungan berusaha untuk menghindar dengan memiringkan tubuhnya. Tetapi Ki Penanggungan ternyata telah terlambat. Meskipun ujung tongkat Paksi tidak mengenai dadanya, tetapi ujung tongkat itu telah mendorong baunya. Ki Penanggungan berdesah tertahan. Selangkah ia terdorong surut. Namun Ki Penanggungan justru telah melompat surut beberapa langkah untuk mengambil jarak. Tetapi Paksi tidak memberinya kesempatan. Dengan tangkasnya ia melompat memburu. Tongkatnya sekali berputar, namun kemudian terjulur mengarah lambung. Pertempuran berikutnya menjadi semakin sengit. Keduanya telah menapak pada tataran ilmu tertinggi mereka. Cambuk Ki Penanggungan menggeliat dengan cepat, sementara tongkat Paksi berputar seperti baling-baling. Namun Ki Penanggungan tidak pernah berhasil merampas tongkat. Namun pengalaman dan kematangan sikap Ki Penanggungan ternyata ikut menentukan keseimbangan dari pertempuran itu. Ketika mereka benar-benar sudah sampai ke puncak, maka ternyata bahwa Paksi kadang-kadang masih terlambat oleh kelambatannya mengambil sikap. Dalam pertempuran yang keras dan cepat itu, setiap kejap dapat menentukan kelanjutannya.
Kelambatan Paksi mengambil sikap dalam perkelahian itu kadang-kadang sangat merugikannya. Lawannya memanfaatkan setiap keadaan sebaik-baiknya untuk mendesaknya. Bahkan kemudian sekali lagi ujung cambuk Ki Penanggungan telah menggores pundaknya. Paksi yang menjadi sangat marah itu masih sempat berbuat pertimbangan. Ia yakin bahwa sulit baginya untuk dapat mengalahkan lawannya. Ternyata Ki Penanggungan memiliki ilmu lebih tinggi dari ilmu yang dimilikinya, meskipun hanya selapis tipis. Tapi Paksi tidak akan menyerah. Ia tidak akan dapat mengalami nasib yang sangat buruk di tangan Ki Penanggungan, yang mencurigainya bahwa ia adalah pengikut Bau Langlang. Karena itu maka Paksi tidak mempunyai pilihan lain dalam keadaan yang terdesak. Maka Paksi telah melompat mengambil jarak. Diangkatnya tongkat tinggi-tinggi. Sekali berputar, kemudian tongkat itu melekat di sisi tubuhnya, lurus mendatar menghadap ke arah lawannya. Tangan kirinya yang menyilang dadanya menggenggam tongkatnya pada sisi kanan tubuhnya, sementara tangan kanannya menggenggam tongkatnya lebih ke depan. Paksi memang belum pernah mengeterapkan ilmu puncak yang disalurkan lewat tongkatnya, tetapi ia pernah mendapatkan petunjuk dari Ki Martobriwo, yang kemudian dikembangkannya menurut ketajaman penalarannya. Dalam keadaan yang rumit dan mendesak itu, unsur gerak yang siap mengungkapkan ilmunya itu seakan-akan telah hadir dengan sendirinya. Seakan-akan tangan dan kakinya yang sedikit merendah pada lututnya itu tiba-tiba saja telah bergerak sesuai dengan seharusnya yang dilakukan. Tetapi satu hal yang dalam keadaan gawat itu tidak sempat diingatnya. Paksi memang pernah melihat lukisan di dinding gua itu, unsur geraknya bagaimana dilakukannya. Ki Penanggungan yang melihat sikap Paksi itu terkejut. Tiba-tiba ia pun meloncat surut untuk mengambil jarak. Sebelum Paksi melepaskan serangan yang dilandasi dengan ilmu pamungkasnya, maka Ki Penanggungan itu pun berkata, "Tahan, anak muda, berhentilah. Jangan kau lanjutkan ungkapan ilmu itu." Paksi yang sudah siap untuk melompat menyerang memang menjadi tertegun karenanya. Tetapi ia tetap bersiap untuk melompat menyerang dengan landasan ilmu puncaknya itu. "Mengapa kau, Ki Penanggungan, mencegah aku? Apakah Ki Penanggungan menganggap bahwa tidak sepantasnya aku mempergunakan ilmu puncak yang aku miliki? Meskipun aku sudah terdesak dan tidak mungkin lagi bertahan tanpa landasan ilmu puncak ini." "Sabarlah anak muda," suara Ki Penanggungan telah berubah. "Kau memang anak muda yang luar biasa. Aku sama sekali tidak mengira bahwa kau telah berdiri di atas tataran ilmu yang demikian dahsyatnya. Bahkan kau telah mampu melandasi ilmumu dengan puncak ilmu yang sangat berbahaya. Tetapi puncak ilmu itu tidak hanya berbahaya bagi lawanmu. Landasan puncak ilmumu itu masih dapat membahayakan dirimu sendiri. Mengapa? Kau telah mempelajarinya dengan tuntas, bahkan hampir sempurna. Tetapi pada saat terakhir, kau masih berkesan sangat tergesa-gesa. Kemapanan bagian dalam tubuhmu nampaknya masih lamban dari gejolak kemarahanmu, sehingga saatnya untuk melepaskan ilmumu masih belum tepat. Seranganmu akan menjadi sangat berbahaya bagi lawanmu, tetapi dengan perlawanan yang mapan, maka jantungmu sendiri akan terluka. Apalagi jika lawanmu memiliki kekuatan yang seimbang dengan kekuatan ilmu puncakmu. Tetapi karena pengalaman dan kematangan sikapnya lebih tinggi, maka kau akan mengalami kesulitan. Mengapa Ki Penanggungan menghiraukan keadaanku jika Ki Penanggungan memiliki pengalaman dan kematangan ilmu lebih tinggi dari aku? Mengapa Ki Penanggungan tidak mengeterapkannya dan tidak perlu mempedulikan aku? Apakah aku akan menjadi debu atau adek pengamun-amun?" Ki Penanggungan tersenyum katanya. "Kau masih marah?" Paksi mengerutkan dahinya, tetapi ia menjawab, "Ki Penanggungan telah melukaiku." Ki Penanggungan tertawa katanya, "Bukankah luka itu tidak berbahaya? Kau juga sudah menyakiti aku. Pundakku rasa-rasanya telah pecah oleh ujung tongkatmu. Aku tidak mengerti apa maksud Ki Penanggungan sebenarnya. Apakah Ki Penanggungan sekedar mempermainkan aku? Tetapi karena Ki Penanggungan melihat
kemungkinan buruk, maka Ki Penanggungan lalu bersikap lain. Aku mengerti bahwa kau akan marah, tapi jangan mulai menyombongkan diri. Itu sama berbahayanya dengan ketidakmampananmu untuk melepaskan ilmu pamungkasmu. Paksi tertegun sejenak, peringatan Ki Penanggungan itu di telinganya. Terdengar seolah-olah gurunya Ki Marto Brewoklah yang mengucapkannya. Jika ia terperosok ke dalam sikap sombong, maka jalannya menuju ke masa depannya akan. Paksi, berkata Ki Penanggungan, aku memang curiga bahwa kau benar-benar mampu mengalahkan Bau Langlang, bukan karena kau adalah salah seorang pengikutnya, tapi aku menduga kau telah mengambil kemuning dan pipinya dengan cara yang licik. Karena itu aku mengujimu, apakah kau benar-benar memiliki ilmu yang pantas untuk mengalahkan Bau Langlang. Namun ternyata ilmumu jauh lebih tinggi dari ilmu yang diperlukan untuk mengalahkan Bau Langlang. Karena aku tahu tataran kemampuannya, meskipun aku belum pernah berhadapan dengan orang itu. Bahkan aku sempat menjadi jengkel karena kau ternyata mampu mengumbangi ilmuku. Tapi ketika kau akan melepaskan ilmu pamungkasmu, aku melihat kelemahanmu. Jika aku terpaksa bertahan akan terjadi benturan, maka aku mencemaskan bagian dalam tubuhmu. Nampaknya kau masih memerlukan pengalaman dan kemapanan. Meskipun demikian, aku sudah sangat mengagumimu. Aku belum pernah bertemu ataupun mendengar bahwa anak muda seumurmu sudah memiliki tataran ilmu sebagaimana kau miliki. Paksi menarik napas dalam-dalam. Sementara itu ketiga orang perempuan yang menyaksikan pertempuran itu berhenti menjadi sedikit lega. Tetapi mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Ki Penanggungan. Pembicaraan pendek itu memang sedikit membuka hati mereka. Namun mereka masih memerlukan penjelasan. Marilah Paksi, berkata Ki Penanggungan. Jika kau sudah tidak marah lagi, naiklah, kita kembali duduk di ruang dalam. Barangkali ada yang perlu kita bicarakan. Paksi menjadi ragu-ragu, tetapi ketika ia memandang wajah Ki Penanggungan di bawah cahaya suram lampu minyak pendopo, rasa-rasanya Paksi dapat mempercayainya. Karena itu maka Paksi pun tidak menolak. Ia pun kemudian naik ke pendopo dan berjalan lewat pintu peringgitan masuk ke ruang dalam. Seperti ketika Paksi bersama Nyi Permati dan Kemuning baru datang, maka mereka pun duduk di ruang tengah itu. Suasana memang masih agak tegang. Paksi belum dapat melepaskan gejolak perasaannya, apalagi lukanya masih terasa pedih.